Aulia Rahman, nomor absen 25, akan mempraktikkan tentang paket filtering. Di sini saya akan menggunakan salah satu distro Linux, yaitu Debian. Untuk menggunakannya, saya akan menggunakan VirtualBox. Di sini saya akan login sebagai root untuk mendapatkan hak akses penuh. Sebelumnya, saya akan mengecek list-list IP tables-nya sendiri. Di sini saya akan menggunakan command iptables -l. L kapital di sini berarti list. Nah, fungsi dari command ini yaitu menampilkan aturan-aturan pada sebuah tabel. Bisa dilihat di sini listnya masih kosong. Selanjutnya, saya akan pergi ke command prompt untuk mengecek IP yang akan digunakan. Gunakan perintah ipconfig untuk menampilkan konfigurasi komputer. Sudah terlihat di sini beberapa IP. Nah, IP yang akan kita gunakan yaitu 192.168.43.175. Command ipconfig ini digunakan untuk melihat IP. Selain itu juga bisa untuk menampilkan informasi yang sedang aktif. Nah, IP di sini yang saya akan gunakan yaitu 192.168.43.173. Saya akan mengetes sambungan dengan komen ping 192.168.43.175. Komen ping di sini digunakan untuk menganalisa permasalahan pada jaringan. Sedangkan IP 192.168.43.175 didapatkan dari hasil mengecek IP di command prompt sebelumnya. Bisa dilihat di sini hasilnya sudah tersambung. Untuk menghentikannya bisa menggunakan ctrl-c. Saya akan ping terus-menerus di command prompt ini dengan komen ping 192.168.43.173 min t. Komen ini tidak akan berhenti sendiri, kecuali jika diberhentikan dengan ctrl-c. Untuk memblokir sambungan, saya akan menggunakan komen iptables -a kapital input kapital -s 192.168.43.175 -j drop kapital. -a kapital di sini berarti append, -s berarti search, -j berarti jump. Drop sendiri berarti mendrop atau menolak paket untuk memproses lebih jauh. Berarti komen ini berfungsi untuk mendrop atau menolak paket dari sumber 192.168.43.175. Nah, bisa dilihat juga di sini hasilnya request timeout. Untuk menyambungkannya kembali, bisa menggunakan komen iptables -d kapital input kapital -s 192.168.43.175 -j drop. -d kapital di sini berarti delete. Nah, bisa juga dilihat hasilnya sudah tersambung kembali. Lalu saya akan mencoba untuk memblokir sambungannya kembali. Maka hasilnya akan request timeout lagi.
Lalu saya juga akan mencoba untuk mereject sambungannya dengan komen IP tables min A kapital, input kapital, min S, 192, 168, 43, 175, min J, reject kapital. Reject ini sebenarnya sama saja dengan drop, yaitu sama-sama menolak. Perbedaannya yaitu reject ketika ditolak, router mengirim pesan menggunakan protokol ICMP. Selanjutnya saya akan melihat listnya kembali. Bisa dilihat di sini kalau drop dan rejectnya sudah masuk ke dalam list. Saya akan mengubah urutannya dengan reject di posisi pertama dan drop di posisi kedua. Untuk mengubah urutannya, saya akan menggunakan komen IP tables min I kapital, input kapital, 1, min S, 192, 168, 43, 175, min J, reject. Min I kapital di sini berarti insert. Secara umum, komen ini berarti masukkan urutkan reject pada posisi pertama untuk source 192, 168, 43, 175. Nah, maka hasilnya akan menjadi destination port unreachable. Kenapa begini? Karena sambungan ditolak melalui protokol ICMP. Lalu saya akan lihat listnya lagi. Bisa dilihat di list tersebut kalau reject sudah berada di urutan pertama. Lalu saya akan mencoba mengosongkan aturan-aturan pada sebuah chain dengan komen IP tables min F capital. Min F capital di sini berarti flush. Ketika di flush, maka sambungan akan kembali normal. Selanjutnya saya akan mencoba memblokir sambungannya lagi. Ketika diblokir, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu request timeout. Saya akan mencoba untuk mengganti IP-nya dari yang awalnya 175 menjadi 180. Setelah kita mengganti IP, bisa dilihat di sini hasilnya akan tersambung. Kenapa begitu? Karena yang kita drop awalnya adalah IP dengan 192, 168, 43, 175. Sedangkan IP yang kita gunakan sekarang adalah 192, 168, 43, 180. Seperti yang saya bilang tadi, yang di drop hanyalah IP dengan 175, sedangkan yang kita pakai adalah 180. Lalu saya akan mencoba untuk mendelete drop yang sebelumnya. Meskipun dropnya sudah di-delete, tetap saja masih tersambung karena yang kita drop di sini itu bukan IP 180, melainkan 175. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memblokir networknya. Ketika networknya di drop, hasilnya akan request timeout. Kenapa begitu?
karena si IP 180 ini masih satu network. Saya akan mengganti lagi IP-nya menjadi 175. Hasilnya akan sama, yaitu request timeout, karena yang di drop di sini adalah networknya. Di listnya pun yang di drop juga hanya networknya saja. Selanjutnya, saya akan menggunakan komen iptables min I capital input capital 1 min S 192 168 43 175 min J accept capital. Accept capital berarti data-data akan dilewatkan pada aturan-aturan chain. Ketika di accept, maka hasilnya akan tersambung kembali. Bisa dilihat dalam list, accept berada di urutan pertama. Maka dari itu, accept lebih diutamakan daripada drop. Nah, jadinya hasilnya tersambung. Selanjutnya, saya akan mengosongkan aturan-aturan di chain-nya dengan komen iptables min F capital. Kemudian, saya akan mengecek list-nya lagi. Setelah di flash, sudah terlihat kalau aturan-aturan di chain-nya sudah kosong. Di sini saya akan membuka putih dan akan memasukkan IP dari Debian-nya, yaitu 192.168.43.173. Putih adalah software open source yang digunakan untuk melakukan remote access seperti AirLogin, SSH, dan Telnet. Nah, di sini saya akan login seperti menggunakan user yang ada di Debian saya. Jika tampilannya seperti ini, itu artinya sudah tersambung ke SSH-nya. Lalu saya akan memblokir SSH si putih ini dengan komen iptables min A capital input capital min T min P TCP min deport 22 min J drop capital. Min P TCP di sini berarti protokol yang digunakan adalah TCP. Sementara min deport 22 berarti destination portnya yaitu 22. Untuk mengecek hasilnya, bisa close si putih ini, lalu masuk kembali ke putih lagi. Ketika putih dibuka seperti ini, itu tandanya SSH si putih ini sudah berhasil diblokir. Terlihat dalam listnya bahwa si SSH ini telah berhasil di drop. Saya akan coba memflash iptables ini, lalu masuk kembali ke putihnya.
Terlihat, putih bisa dibuka kembali karena drop sebelumnya terhapus dengan command ap tables min f capital. The list-nya pun sudah kosong. Terima kasih karena telah menonton video presentasi kami dari awal hingga akhir. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat memenuhi nilai pelajaran sistem keamanan jaringan kami. Bila ada kesalahan mohon maaf karena kami masih sama-sama dalam tahap belajar. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Ya tayo,